Selanjutnya, saudara setelah menemui, apa yang saudara lakukan setelah menemui para ketiga terdakwa di kantor Provos tadi? Kemudian saya mengumpulkan pejabat utama Propam waktu itu di ruang tamu lantai 3, ada Pak Beni Ali, ada Karopaminal. Saya sampaikan bahwa saya waktu itu tetap mengingat kejadian Magelang sehingga emosi saya bisa naik waktu itu, yang mulia. Saya sampaikan bahwa tidak ada gunanya lagi bintang 2 kalau kehormatannya sudah dilecehkan oleh ajudan. Saya minta untuk setelah pemeriksaan Provos ini silakan dilakukan penyelidikan oleh Paminal, kemudian setelah itu berkoordinasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan karena waktu itu Kasat Serse juga ada di situ, yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat saudara rangkaian peristiwa yang saudara terangkan dari tadi di Saguling, kemudian ke Duren 3, kemudian ke kantor Propam, saudara masih menggunakan seragam dinas? Masih, yang mulia. Masih. Kemudian setelah saudara, kan tadi saudara dari keterangan saksi kemarin menjelaskan apa gunanya pangkat bintang 2 kalau harga diri dan sudah terinjak-injak, kan seperti itu poinnya. Demikian, yang mulia. Dan saudara masih menggunakan pakaian dinas ya waktu itu ya? Demikian, yang mulia. Selanjutnya setelah saudara menerangkan itu, kemana saudara? Saya kembali ke Saguling, yang mulia. Ke Saguling. Selanjutnya saudara pulang ke Saguling dan hari Sabtu apa yang terjadi? Hari Sabtu pagi bangun, saya bertemu istri saya sampaikan bahwa Yosua meninggal ditembak Richard. Saya sudah jelaskan ke Bapak Kapolri bahwa penembakan itu karena Yosua sudah masuk ke kamar dan lecehkan kamu di Duren 3. Istri saya waktu itu marah, yang mulia. Istri saya menyampaikan, kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mungkin menceritakan kejadian Magelang ini. Kemudian saya sampaikan, ya saya nggak mungkin lagi cabut keterangan saya ke Bapak Kapolri, dan anak-anak ini sudah diperiksa di Provos. Istri saya marah dan tidak menerima harus diikutkan dalam skenario di Duren 3, yang mulia. Saya tidak bisa bertemu terus karena sudah marah. Akhirnya saya telepon Karopaminal, yang mulia. Saya sampaikan, bro, nanti pemeriksaan 3 orang itu di tempat bro aja, biar penyidik meriksa di sana karena ini menyangkut aib dari mbakmu. Itu yang kemudian langkah yang saya lakukan karena istri saya tidak terima dilibatkan dalam skenario yang saya sampaikan, karena pembuatan skenario itu saya terlalu percaya diri waktu itu, mencoba membuat kejadian Magelang itu di Duren 3, yang mulia, tapi tidak lengkap, hanya pelecehan, yang mulia. Di situ mungkin yang saya sesali sampai hari ini, yang mulia. Selanjutnya saudara tadi mengatakan bahwa saudara menjelaskan bahwa saudara korban Joshua sudah tidak ada dan saudara menceritakan kepada istri saudara seperti itu ya? Demikian, yang mulia. Pada saat tanggal 8 saat saudara menjemput, itu kemarin kami ke lokasi tempat kejadian perkara, jarak antara kamar istri saudara dengan lokasi penembakan itu tidak terlalu jauh. Dan pintunya kalau tidak salah beberapa saksi menjelaskan itu tidak tertutup rapat.
Kenapa saudara menjelaskan kepada kami saat ini bahwa saudara menjelaskan kembali kepada istri bahwa Joshua sudah tidak ada? Apakah pada saat saudara menjemput istri saudara sudah tahu bahwa Joshua sudah tidak ada? Pada saat saya jemput itu saya masuk masih membuka pintu yang mulia. Istri saya duduk di tempat tidur, kemudian menangis waktu itu. Saya sampaikan, ayo keluar kita ke Saguling. Kemudian saya saya memeluk keluar biar tidak melihat lokasi yang berantakan. Kemudian saya bawa keluar dari rumah yang mulia. Jadi pada saat saudara menjemput istri saudara menurut saudara belum tahu kalau Joshua sudah meninggal? Belum tahu yang mulia. Belum tahu. Dari rangkaian saudara terangkan tadi, kapan berita pers rilis skenario pertama itu keluar ke media? Itu di hari Senin yang mulia. Di hari Senin? Hari Senin yang mulia. Pada waktu itu yang pertama keluar adalah melalui dari Kapolres Jakarta Selatan? Yang pertama dari Divisi Humas, kemudian Divisi Humas. Dilengkapi oleh Kapolres Selatan, dan semuanya itu memang skenario yang saya sampaikan setelah kejadian yang mulia. Atas perintah siapa Divisi Humas dan Kapolres Jakarta Selatan mengeluarkan pers rilis berkaitan dengan skenario pertama tadi? Kalau perintah, saya tidak mungkin memerintahkan mereka yang mulia, tapi itu pasti berdasarkan hasil keterangan-keterangan saksi yang sesuai dengan cerita yang tidak benar itu yang mulia. Menurut saudara demikian? Iya yang mulia. Tetapi dari cerita bahwa tadi ketika saudara menggerakkan, tadi kan saudara menerangkan bahwa saya menghubungi Hendra Kurniawan untuk agar berita itu agar mereka diperiksa di kantor Paminal dan para penyidik itu. Sejak saat itulah dengan berbagai cerita atau peristiwa, semua hampir kurang lebih 95 orang kalau tidak salah itu terlibat dalam menggerakkan skenario pertama tersebut. Iya yang mulia, karena mereka semua tidak tahu kejadian sebenarnya yang mulia. Betul, artinya kan ketika saudara mulai bercerita dari peristiwa tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 tadi, disitulah mulai bergerak semua tangan-tangannya sehingga skenario yang saudara jalankan itu tersebar keluar, begitu? Saya bukan menggerakkan tangan-tangan saya yang mulia. Siap. Tapi mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang ada yang saya ceritakan. Kalaulah mungkin saya ceritakan kejadian sebenarnya, belum tentu 92 orang itu akan ikut yang mulia. Dari cerita saksi-saksi, salah satunya kemarin Cuk Purwanto selaku Korspri saudara, sampai dia mempertanyakan salah apa saya komandan sampai komandan melibatkan saya sampai duduk di persidangan ini. Kemudian dari cerita saksi-saksi para terdakwa obstruction of justice pun menceritakan bahwa mereka merasa dibohongi oleh saudara sehingga mereka melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Itu juga mungkin sudah saya sampaikan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya menjalankan proses yang saya sampaikan di Duren 3 pasca kejadian yang mulia. Nah, kalau mereka kemudian di awal menganggap bahwa tidak ada kebohongan, itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu terkait dengan mengembangkan kasus ini. Nantilah pada saat kemudian tim sus turun yang mungkin
berpangkat lebih tinggi dari saya kemudian berani melakukan hal-hal, menanyakan hal-hal yang detail dan melihat hal-hal yang mencurigakan ini, kemudian mereka kemudian melakukan penyelidikan ulang, Yang Mulia. Peristiwa yang terjadi yang saudara sampaikan tadi mengenai skenario pertama berjalan sampai sedemikian, beberapa saksi kemarin mengatakan, tadi saudara mengatakan bahwa saudara memerintahkan kepada Cuk Purwanto, kepada Baikuni, kepada Arif Rahman untuk menghancurkan CCTV dengan perintah bahwa coba dilihat dulu. Kemudian ketika saudara mendapat laporan bahwa ternyata pada saat ternyata cerita antara skenario yang saudara ceritakan dengan fakta yang ada di CCTV berbeda, saudara memerintahkan, bahkan sempat mengancam pada mereka kalau terjadi sampai itu kalian yang bertanggung jawab. Semua itu saya akuin, Yang Mulia, dan itu salah saya. Saya salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV, karena di awal saya tidak memperkirakan bahwa CCTV itu akan menyorot ke taman, Yang Mulia. Itu saya sampaikan bahwa saya sangat menyesali perintah yang salah yang saya berikan kepada 3 orang ini, Yang Mulia. Kapan kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka? Saya ditetapkan tersangka kalau tidak salah tanggal 11 Agustus, Yang Mulia. Tanggal 11 Agustus, Demikian. setelah saudara Richard membuat pengakuan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa Silakan. pengakuan pertama Richard itu di tanggal 5, Yang Mulia. Saya waktu itu di rumah malam-malam dihubungi oleh salah satu pejabat utama, kepala divisi TIK. Dia menyampaikan bahwa, bro, ini Richard merubah keterangan. Lalu saya sampaikan, merubah keterangan bagaimana? Iya, ini sudah buat pernyataan dan sudah menghadap tim sus dan Kapolri menjelaskan bahwa bro yang nembak semua. Waktu itu saya kaget, Yang Mulia. Loh, kok bisa jadi berubah begitu? Saya bilang, saya tidak akan hadir sebelum berita acara pemeriksaan Richard ini diperlihatkan ke saya bilang. Karena saya tidak pernah merasa melakukan penembakan, apalagi 5 kali yang seperti yang disampaikan oleh Richard di keterangan awal. Nah, kemudian selesai berita acara pagi waktu itu, datanglah Irjen Slamet ini menjemput saya, menunjukkan berita acara. Saya bilang, ya udah, oke, saya akan jawab keterangan ini, dan kalau dengan keterangan ini harus saya diproses, saya siap, saya bilang. Akhirnya kemudian saya menghadap ke pimpinan Polri, beliau juga menyampaikan, ini gimana? Nah, kalau berdasarkan keterangan Richard ini, yang menyampaikan bahwa senjata itu saya ambil di Saguling, kemudian di Duren 3 saya masuk, kemudian saya nembak 5 kali, setelah bunyi suara tembakan Richard turun, saya serahkan senjata Richard itu ke dia. Saya tidak pernah melakukan itu, Jenderal. Saya siap kalaupun saya harus jadi tersangka waktu itu. Akhirnya kemudian saya diperiksa oleh Irsus waktu itu, kemudian dipatsuskan pada tanggal 6, 7 itu kemudian tidak ada pemeriksaan karena saya sudah diamankan di Makobrimob, Yang Mulia, dengan penempatan khusus dari Propam waktu itu, karena belum ada pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya di tanggal 8 tim sus datang ke Makobrimob, Yang Mulia. Nah, di situ mulai menyampaikan bahwa kamu ngaku aja bahwa peristiwa ini tidak sesuai yang sudah diceritakan, karena Richard sudah ngomong, Romer juga sudah ngomong, kemudian kalau nggak salah Ricky juga waktu itu. Ya, saya tetap bertahan waktu itu. Akhirnya kemudian disampaikan, ya kalau kamu tetap bertahan maka semua orang di Duren 3 akan saya tersangkakan. Saya sampaikan,
loh bagaimana istri saya? Ya kita akan bantu, tidak tersangkakan istrimu, yang penting kamu ngomong. Nah, karena saya merasa bahwa istri saya tidak salah, kenapa harus ditersangkakan, dan dia korban, akhirnya kemudian saya menjelaskan cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan di persidangan ini yang mulia. Pada tanggal berapa saudara menjelaskan? Tanggal sebenarnya? 8 yang mulia. Tanggal 8. Mohon sampai maaf, setelah itu saya kemudian langsung diperiksa sebagai saksi waktu itu. sebagai saksi. Kemudian saya telepon istri saya untuk hadir juga waktu itu, menyampaikan, "Ma, kamu kesini, ceritain aja kejadian sebenarnya mulai dari Magelang." Istri saya waktu itu menangis yang mulia karena menyampaikan bahwa ini mungkin penyebabnya saya, sehingga kejadian aib yang diderita oleh istri saya, perlakuan Joshua ini harus dibeberkan di penyidik kejadian di Magelang itu. Saya sampaikan ya mau diapain lagi, karena ya sudah seperti ini, daripada nanti kemudian kamu jadi tersangka. Akhirnya istri saya datang. Pada saat pemeriksaan itu juga penyidik, saya tanyakan ke penyidik, siapa aja yang sudah merubah keterangan. Richard sudah, Ricky sudah waktu itu, Kuat belum. Nah saya minta ke penyidik, saya bisa telepon Kuat biar saya hubungi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu yang mulia. Nah kemudian berproseslah sampai dengan hari ini yang mulia. Oke. Selanjutnya tadi ada yang lupa saya tanyakan mengenai peristiwa tanggal 10 saat saudara mengumpulkan mereka bertiga. Selesai ibadah waktu itu saya berdua istri, kemudian saya memanggil ketiga orang ini. Pada saat mereka datang istri saya keluar, kemudian saya dudukkanlah mereka. Saya menyampaikan bahwa saya minta tolong kamu harus sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam pemeriksaan, karena ini pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh semua pihak. Tolong kamu bertahan itu sehingga nanti Richard juga bisa kita bantu untuk bahwa ini adalah peristiwa pembelaan diri yang mulia. Kemudian saya juga menjanjikan ke mereka bahwa saya akan bertanggung jawab kepada mereka dan keluarga kalaupun ada hal-hal yang mengakibatkan misalnya Richard harus mengikuti proses hukum, termasuk Kuat dan Ricky yang mulia. Kalaupun memang saya disampaikan menjanjikan uang senilai itu, pada saat itu saya belum menjanjikan yang mulia. Mungkin penafsiran mereka bahwa nilai itu akan saya berikan pada saat nanti kalau terjadi apa-apa yang mulia. Terkait dengan skenario, saya minta untuk mempertahankan itu yang mulia. Dari keterangan tiga terdakwa kemarin di persidangan, baik saudara Richard, saudara Ricky, dan saudara Kuat Ma'ruf menerangkan bahwa saudara memberikan atau menjanjikan kepada mereka sejumlah uang, yakni kepada saudara Richard dijanjikan 1 miliar dan kepada Kuat Ma'ruf serta Ricky masing-masing mendapatkan 500 juta. Itu mereka terangkan di persidangan ini. Kemungkinan janji senilai itu mungkin penafsiran dari mereka, karena saya menyampaikan bahwa akan menjamin keluarganya, yang penting bisa mempertahankan skenario yang mulia, mempertahankan skenario ini yang mulia. Ada amplop coklat masing-masing yang ditunjukkan walaupun tidak ditahu isinya, dan itulah uang yang saudara janjikan kepada mereka. Saya sudah sampaikan di kesaksian mereka bahwa saya tidak pernah menunjukkan uang yang mulia. Cuma hanya saya menjanjikan bahwa saya akan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keluarga mereka yang mulia. Menjanjikan uang itu tidak ada? Demikian yang mulia. Terus bagaimana dengan keberadaan handphone yang saudara berikan? Kalau handphone memang saya berikan ke mereka karena sebagai ucapan terima kasih sudah mengikuti
skenario yang saya minta untuk mereka jelaskan ke penyidik bahwa ini adalah peristiwa tembak menembak yang mulia. Saudara memberikan handphone kepada mereka bertiga, handphone baru ya? Handphone baru yang mulia. Kemudian saudara memberikan, pada saat saudara memberikan itu istri saudara ada di samping saudara? Pada saat memberikan sudah tidak ada, karena pada saat mereka masuk istri saya naik ke atas kembali karena kami kegiatan ibadah waktu itu di ruang kerja yang mulia. Di ruang kerja, saudara kemudian itu peristiwa tanggal 10 di ruang kerja saudara di lantai 2 itu ya? Tanggal 10 pagi yang mulia. Bukan sore? 10 setelah ibadah. Bukan siang. Malam? Bukan jam siang. 7 jam, karena keterangan para terdakwa kemarin mengatakan rata-rata di atas pukul 6 sore setelah ibadah. Iya yang mulia. Saya lupa waktunya. Lupa, oke. Dari peristiwa, rangkaian peristiwa yang saudara sampaikan tadi, yang saudara ketahui berapa orang yang dipatsuskan? Pastinya saya tidak tahu yang mulia. Pastinya saudara tidak tahu. Tadi kemarin sempat saya tanyakan kepada saudara Richard bahwa, dan ada pemberitaan bahwa pada saat itu saudara Richard sempat diajak bertemu untuk menemui Kapolri, dan saudara Richard menyampaikan pada saat sebelum bertemu dengan Kapolri dia bertemu dengan saudara di ruang depan. Mohon maaf yang mulia, saya bukan melakukan pembelaan diri terhadap keterangan Richard. Dari awal pada saat saya memanggil ke lantai 3 sampai dengan proses saya meminta untuk menceritakan skenario setelah kejadian itu, saya tidak pernah satu kali pun memaksakan, mengancam ataupun meminta pertanggungjawaban apapun ke yang bersangkutan. Saya juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 10 saya sempat memberikan senjata saya yang sekarang disita ini untuk dipegang oleh yang bersangkutan, untuk berjaga-jaga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada yang bersangkutan. Termasuk yang mulia, pada saat yang bersangkutan diamankan di Makobrimob, itu saya tidak mungkin melakukan paksaan ataupun memaksakan dia untuk mempertahankan keterangannya. Mohon maaf yang mulia, harusnya Richard itu mengaku di Makobrimob yang mulia, karena itu kesatuannya, harusnya itu. Dalam percakapan pun saya tidak pernah mengancam untuk dia harus mengikuti keterangan ataupun mengikuti skenario yang mulia. Di Makobrimob pun dibawa dia ke rumah doa, diundang orang tuanya yang mulia. Nah, setelah masuk ke tahanan Bareskrim lah, kemudian saya tidak tahu apa yang dijanjikan kepada Richard, akhirnya kemudian menyatakan bahwa ini semua ada intimidasi atau paksaan, termasuk waktu menghadap Kapolri. Waktu menghadap Kapolri itu saya tidak melakukan intimidasi, dia dikawal oleh wakil komandan Korbrimob waktu itu yang mulia, dijaga mereka. Saya nggak mungkin berani menyampaikan, kamu nggak ada yang mulia. Itu dia sampaikan, kalau saya hadir di situ dia menganggap bahwa itu intimidasi, paksaan. Mohon maaf yang mulia, saya bukan membela diri, tapi itu tidak mungkin lah. Mereka semua datang waktu itu dengan beberapa kombes dari Brimob mendampingi waktu itu yang mulia. Jadi kalau dia sampaikan waktu menghadap Kapolri saya masih melakukan intimidasi, saya mohon maaf yang mulia, itu tidak saya lakukan yang mulia. Tidak, yang saya maksudkan adalah pada saat itu seorang Richard pun akibat cerita kebohongan saudara terhadap seorang Kapolri, saudara Richard diperhadapkan kepada Kapolri. Itu yang saya maksudkan, bahwa hanya untuk memuluskan sebuah skenario yang saudara susun,
seorang Richard pun harus diperhadapkan ke Kapolri. Bukan saya hadapkan yang mulia, tapi diminta untuk menghadap. Diminta untuk menghadap. Dan pada saat Richard menghadap, itu kan masih ada skenario yang saudara susun, masih berjalan. Masih berjalan yang mulia. Itulah. Ya, mulia. Artinya dimulai dari pimpinan saudara sendiri Kapolri sampai ke beberapa jenderal dan beberapa perwira, semua harus mempercayai cerita yang saudara buat tadi, skenario, sehingga membuat beberapa jenderal dan perwira tadi sampai harus ditempatkan di Patsus tadi. Saudara tahu itu? Saya tahu, dan di persidangan kode etik pun saya sudah sampaikan bahwa ini semua saya yang salah. Saya siap untuk menghadapi ini semua yang mulia. Nah, cuma memang saya juga sampaikan dalam kesaksian saya di sidang obstruction of justice waktu itu, saya sampaikan apakah karena dia anggota saya kemudian dia harus disalahkan. Kan saya yang salah, saya sudah dipecat dan saya menerima semuanya ini yang mulia. Nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan yang mulia. Saya ngakui ini yang mulia, kesalahan saya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa akibat skenario yang saudara susun itu sedemikian rupa dampak yang terjadi. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal mengenai peristiwa Magelang. Ini kan semua bermula di peristiwa Magelang yang saudara sempat katakan bahwa ini satu ilusi, dan peristiwa di Magelang ini hanya saudara berdua dengan istri saudara saja yang memberikan keterangan di persidangan itu. Sehingga, tetapi akibat peristiwa itu dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian, di mana tadi saya terangkan dari skenario awal banyak sekali orang-orang yang tadi saudara sampaikan bahwa mereka tidak tahu dan mereka tidak bersalah sehingga harus menanggung akibatnya. Saya mohon maaf yang mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia. Ya, saya harus melakukan ini karena sudah terjadi penembakan. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan pemberian keterangan itu muncul Magelang. Sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang yang mulia. Dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu yang mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia. Ini salah saya yang mulia. Jadi saya nggak mungkin lah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Itu tidak akan mungkin saya lakukan. Baik.